Tuhan Yesus. Silakan Anda buka di dalam Matius pasal 28. Matius pasal yang ke-28, Matius pasal terakhir, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Matius pasal yang terakhir. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini kan amanat agung. Dia berkata, pergi. Jelaskan saudara. Lihat Roma 10 sekarang. Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat 13 mulai. Roma 10, lihat mulai ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini kan lucu kan saudara? Kok perlu orang ngutus sih? Kan dia berkata pergi. Paulus mempersoalkan, bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak diutus? Jadi untuk memberitakan, perlu apa? Pengutusan. Kenapa ini dipersoalkan? Saya percaya bukan soal teknisnya. Mari kita utus dalam nama pergi. Wah, semua orang mau, saudara. Cuma ternyata pengutusan itu costly, mahalnya luar biasa. Contoh ini. Kita mau mission trip. Itu budget yang keluar, harus keluar itu, kalau hitungan kami tidak keliru ya, yang info yang saya, berapa ya? Itu bisa mencapai 70 sampai 80 juta. Dalam 2 minggu nanti Anda keluar, itu yang pasti habis sekitar 70-80 juta. Costly nggak? Mahal Injil itu. Murah Pak, saya tinggal khotbah kan. Kapal bayar, bus ke Surabaya bayar, Anda makan kan? Mau 2 minggu puasa. Anda masuk pedalaman itu naik speedboat, mau berenang di sungai Mahakam. Bayar kan? Semua bayar. Kira-kira 80 juta. Hitungan yang Pak Yos berikan kepada saya. Itu 80 juta. Costly. Setiap orang itu butuh minimal 1 juta. Untuk ongkos Anda makan dan transport aja. Belum kita sedang menyiapkan obat-obatan. Karena di sana itu nyamuk malarianya itu sudah kebal terhadap obat biasa. Karena orang kan suka makan obat malaria ya. Nah itu kan mereka kan kena malaria, lama-lama itu kan obat itu kena jadi nyamuknya itu lama-lama kebal terhadap obat malaria biasa. Mesti dicarikan obat malaria yang advance, yang lebih tinggi. Nah dihitung itu untuk membuat Anda semua minum obat itu, kecuali yang beriman dan mau perjamuan kudus setiap hari aja jika tidak mau, yang lain boleh juga. Kalau normalnya Anda semua makan obat yang disediakan itu kira-kira butuh minimal 6 juta. Hanya obat tok membuat Anda tidak sampai kena malaria. Kecuali Anda berkata, Pak kami mau percaya dalam nama Yesus. Tidak, boleh juga sih. Amin, saya serius. Tapi kalau Anda mau normal ikuti prosedur yang seharusnya dibuat, saudara harus minum obat itu untuk membawa 70 orang itu kira-kira butuh dana 6 juta. Hanya obat tok loh saudara. Itu costly sekali. Injil itu mahalnya luar biasa. Karena itulah Paulus mempersoalkan. Gimana kalau nggak diutus? Yang dipersoalkan bukan cuman aku mengutus engkau pergilah.
tanpa membawa bekal. Kalau kurang, ngemis lah. Masa begitu? Nah kalau uang di tangan orang jahat, mana urusan mereka dengan itu? Tapi saya percaya dengan mengirim 70 orang ke Kalimantan, 20 orang ke Gunung Kidul. Coba pikir berapa ribu jiwa diberkati. Kelak potensial berapa orang terima Yesus di sana. Lihat KKR yang kita buat di Citarum 2 minggu lalu, saudara. Itu kurang lebih ya, saudara, habis kira-kira 300 juta loh, saudara. Tapi lihat berapa ribu orang yang lari ke depan terima Tuhan Yesus. Dan lihat efek untuk kota. Orang mulai berkata, Tuhan Yesus menyembuhkan. Sekarang orang sedang terus minta supaya kita buat lagi. Dan Ibu Elis waktu berdoa minta Tuhan kapan dibubarkan panitia. Dan berkata, jangan dibubarkan panitianya. Jadi most probably kemungkinan besar akan dibuat lagi dalam tahun ini, saudara. Dan itu akan Anda bisa bayangkan itu efeknya untuk kota. Sekarang ini kesaksian demi kesaksian kami dengar, waduh, yang tidak sempat naik ke panggung itu lebih dahsyat, saudara. Ternyata itu di kampung-kampung orang tanpa didoakan sembuh sendiri. Amin, didoakan gitu aja dan nggak sempat kawan-kawan mendoakan mereka sembuh. Kemarin ada orang Pekalongan datang ke gereja cari saya. Dia berkata, tetangga saya sembuh. Sakitnya akut sekali. Sekarang mamanya koma. Lalu saya bilang, loh saya ini nggak cari-cari kerjaan. Saya berkata, saya hanya kerjakan bagian saya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Bayangin, itu efeknya. Nah, Anda berkata, Pak, tapi follow up-nya. No. Dengar baik-baik, saudara. Secara manusia nggak bisa kok. Jujur. Tapi saya mau beritahu ya, dari yang bisa ditampung panitia aja. Dari orang yang non-Kristen, yang minta dibaptis hari itu juga. Yang terdaftar itu 500 orang, saudara. Itu bukan Kristen sama sekali. Itu yang panitia bisa terima loh. Yang gak pegang ribuan itu. At least mereka ngucap terima Yesus. Dan saya percaya Tuhan kerja dalam hidup mereka. Nah lihat ya, orang-orang yang gampang dihasut adalah mereka yang di level di bawah karena penderitaan mereka. Tapi kalau mereka terima kasih Tuhan seperti itu, bayangin. Bagaimana tidak berubah atmosfer kota? Akan berubah. Karena mereka tahu, Yesus tidak perlu dibenci. Karena Yesus penolong mereka. Anda dengar kesaksian itu orang dari Meranggen, dibawa oleh keluarganya. Digotong. Nah, dibawa keluarga, ini bukan Kristen sama sekali. Anda tahu itu bukan darah Kristen. Duduk saya khotbah, saya berkata, kalau Anda percaya, Anda mestinya bangkit, lari, jalan dong. Iya, amin. Dia jalan di tengah-tengah khotbah. Beberapa langkah jatuh kan saudara. Dia bangun lagi, dia bilang, aku percaya Gusti Yesus sembuhkan saya. Dia bangun jalan waras. Saudara. Seluruh keluarga sampai tersungkur nyembah Tuhan Yesus. Bayangin, itu pulang ke kampungnya, orang bisa heran. Dari orang sudah mau mati, dying saudara, jalan sehat. Mereka berkata, siapa yang nyembuhin? Dukun mana? Nggak ada. Yesus yang nyembuhin. Anda bisa bayangin tuh efeknya untuk desa itu. But man, itu gak gratis. Sampai tiao, saudara. Ada bapak-bapak bersaksi, itu bukan orang Kristen. Yang sembuh begitu banyak yang bukan Kristen. And I thank God for that. Habis sawahnya, habis sapinya, habis dijual semua, dia berobat berbulan-bulan di rumah sakit Flogorjo. Ada dokter berkata pada kami, ini sebetulnya terus terang secara medis, banyak penyakit yang dokter ini sudah frustrasi. Pasien datang, mereka nggak ngerti mesti ngapain, saudara. Dikasih aja obat yang mereka pikir bisa nolong meringankan penderitaan. Tapi dasarnya mereka tahu, nggak ada obatnya lagi. Datang sembuh, luar biasa. Ada jemaat saudara, bayangin ya. Itu tangannya sakit, kaku terus bertahun-tahun, 10 tahun tangannya kaku. Tiap pagi dia ngerendam air panas. Malam pertama disembuhkan, dia bersaksi. Kalau Anda datang, Anda lihat, bersaksi disembuhkan Tuhan. Besoknya datang ke lapangan ketemu saya dengan Pak Ardian. Ternyata temannya Pak Ardian lama sekali. Datang dia cerita, sampai sekarang sembuh loh. Selama 10 tahun, tadi pagi pertama kali tidak ngerendam air panas. Dan dia bilang begini, kamu tahu, ini sudah korban anak satu. Loh kok bisa? Waktu anakku umur 4 tahun, sekian tahun yang lalu. Itu istriku buat air panas di ember, dimasuki saudara. Itu bisa melonyot semua. Melupas semua kulitnya, cacat anaknya. Ini tangan sudah korban anak satu. 10 tahun gak ada obatnya. Tadi malam Tuhan sembuhkan saya. Sehat sampai sekarang sembuh. Luar biasa kan saudara.
Sampai tiang, saudara. Ayo. Apa Anda pikir orang dunia mau biayai begitu? Kalau bukan karena orang-orang percaya yang digerakkan hatinya Tuhan. Dan selama 3 hari KKR tidak ada persembahan kan saudara? Sebab sebelum KKR terjadi ditutup semua biayanya. Anak-anak Tuhan memberi dengan sukacita. Siapa mereka? Mereka orang-orang Kristen yang diberkati. Ngerti? Para bendahara kerajaan sorga bereaksi dengan itu. Kita tidak ada persembahan 3 hari, nggak ada. Saya masih ingat tahun 80-an tuh kita buat KKR seperti itu saudara. Kayak orang ngemis, kita nggak tahu kebenaran ini. Anda tahu KKR kita tekor, tahu tekor saudara. Waduh kurang duitnya, itu persembahan, ditarik persembahan. Yang dimasukin apa? Rumput dimasukin. Nah mereka nggak ngerti. Nah soalnya masukin rumput. Tapi tahun ini kita elegan sekali saudara. Men kita keluar, semua paid for, dibayar, habis. Luar biasa. Orang boleh ngomong apapun. Saya berkata, Injil itu costly sekali, mahalnya luar biasa. Mahal, yang bayar itu dengan doa, dengan lutut, dengan dana begitu besar. Benny Hinn buat KKR di Manila, 1 juta orang tiap malam datang saudara. Di Afrika terakhir 1,2 juta atau 1,3 juta tiap malam di Afrika. Dan itu healingnya gila-gilaan. Bayangin seluruh negara terkena akibatnya hanya karena itu. Tapi Injil itu mahal. Saudara. Injil itu mahal. Dan saya bersyukur dengan orang-orang yang mau menyadari bahwa Tuhan panggil dia jadi bendahara kerajaan surga. Makanya saya mau beritahu teman-teman hamba Tuhan, lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya, do your best saudara. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Dan Anda akan diberkati Tuhan dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Dan bahkan dengan hartanya dia cinta kepada Tuhannya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan haruslah orang itu diberkati oleh Tuhan. Karena ini kenyataannya sebetulnya. Injil harus diberitakan. Injil harus diberitakan. Ibu Ruth bersaksi, Pak Tri dan keluarga sampai melayani istri dari Presiden Palau. Saudara pikir itu hal yang kecil, itu hal besar saudara. Itu hal besar. Saya ngomong dengan Ibu Ruth begini. Kalau kamu sudah sampai nembus kepada seorang presiden dari sebuah negara berdaulat seperti Palau yang sebentar lagi akan merdeka. Saya berkata begini. Dalam waktu singkat itu akan membawa akibat besar. Saya berkata gini, kalau Tuhan izinkan aja. Itu bisa membuat pengaruh besar dalam gereja, satu gereja lokal kita aja kepada seluruh negara. Dia diam, dia bilang, "Tell me, ceritakan, kok bisa begitu?" Saya bilang, sederhana. How about kita buat seminar dan undang Presiden Palau datang jadi peserta seminar. Gus Dur datang juga. Benar gak? Kalau ada presiden negara lain datang kemari yang nyambut siapa? RT. Itu protokol negara, semua datang. Ngapain dia? Seminar, duduk di situ. Suruh Anda khotbah aja, siapapun dari saudara khotbah. I think Gus Dur duduk di sebelah. Dan seluruh Indonesia bilang, ini ada apa ini? Presiden sampai datang. Anda bisa nangkep? Nangkep saudara? Kaget-kaget ya saudara. Saya suka buat orang kaget ya saudara, tenang aja. Jangan mikir kecil. Anda pikir itu hal kecil. Kalau seorang presiden datang ke Semarang, duduk di School of X, itu di luar orang Bakin semua yang jaga itu saudara. Ngerti? What if, saya belum terlalu gila aja ngundangnya, saya undang tak undang bener saudara, Tuhan gak suruh sih soalnya ya. What if Tuhan suruh, undang ini datang, itu urusan negara. Bayangin, Anda mau cuma promosi murahan, gampang. Tapi kalau Tuhan suruh, itu gak murahan. What if tuh presiden sama istrinya datang duduk di sini? Mesti ada 3 presiden, istrinya, anaknya. Duduk aja di situ. Ini gempar nih saudara. Bayangin, itu protokolnya juga luar biasa. Sekalipun dari negara kecil, tapi dia presiden. Nangkap saudara. Kalau Injil bisa dibawa sampai ke situ, itu anugerah Tuhan. Bisa nggak? Bisa. One day saya berdoa, Allah suruh saya undang dia, tak undang bener.
Dan yang akan menggantikan dia sekarang, itu sudah dekat dengan Pak Tri. Dia kan akan selesai, yang gantiin dia dekat. Orang Kristen sungguh-sungguh lahir baru. Dia nggak pengen sekali. Dia nggak mau, tapi dia paling kuat calonnya. Dan itu Kristen penuh Roh Kudus lahir baru. Bayangin ada presiden negara lain Kurasyata Karaba di sini. Ya. Anda bisa bayangin apa yang terjadi? Bisa nggak? Tapi untuk membawa mereka ke sana. Sampai Pak Tri dan keluarga jadi berkat untuk orang-orang Palau sampai sekarang. Ibu Ruth ke sana. Nggak cuma cukup batuk lalu kemudian sampai sana, saudara. Costly. Jutaan itu ongkosnya. Nangkep, saudara. Injil itu mahal. Injil itu bukan barang murah. Jadi kenapa saya begitu punya keyakinan anak Tuhan harus diberkati? Karena untuk membuat itu terjadi semua, memang anak Tuhan sendiri yang bisa membuat. Saya hanya membuat cara berpikirmu dilebarkan. Supaya melihat apa yang dia bisa kerjakan itu luar biasa di tengah-tengah kita. Dan itu potensi di dalam hidup kita. Bisa. Anda bisa bayangkan ya, orang kalau sudah dilayani secara rohani, dia bisa berikan apa saja. Anda bilang, Pak Presiden kita membuat seminar, please datang. Dia datang. Dan karena ini globalisasi, dan itu nggak terlalu jauh sekali. Dan saya berkata itu dengan gampang. Seluruh Indonesia kan lihat. Ya saya sedang nggak cari penyakit aja, saudara. Kalau nggak disuruh Tuhan, Anda cari penyakit. Waduh, itu orang lihat melotot ke Anda ngamuk, saudara. Kalau disuruh Tuhan, Anda bersuara, kan itu luar biasa. Amen, saudara. Nah, jadi jangan sungkan lah. Kalau Anda mau diberkati, ya Allah memberkati Anda, terimalah berkat. Jangan sungkan, karena itu toh bukan milik saudara. Itu bagian dari apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Anda siap diberkati? Mari punya mentalitas baru yang berbeda dengan mentalitas lama. Dan saya yakin dengan cara itu Injil akan disebarkan dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Ingat cerita Ibu Ruth beberapa waktu yang lalu? Dia waktu pulang terakhir dia cerita, kapan ya Ibu Ruth pulang ya? Elis tahu nggak kapan balik ya? I think should be minggu-minggu ini ya, karena minggu depan Anda akan diajar 2 hamba Tuhan dari India dan untuk persiapan saudara jadi untuk mission trip. Saya rasa I think dalam 1-2 minggu ini kita tunggu Ibu Ruth kembali di tengah-tengah kita. Nah, dia cerita ada seorang misionari Korea yang tugas di Kamboja. Dia lihat pemandangan mengerikan. Satu pagi dia keluar dengan mobil van dari ministrinya. Tugasnya itu menguti anak-anak jalanan, dididik, dirawat, dimandikan, dikasih makan, diajari firman, diajari baca tulis, saudara, di Phnom Penh. Dan dia orang Korea, gadis Korea. Dia lihat satu pagi jam 5 pagi dia keluar dengan van-nya. Di tepi jalan di Phnom Penh dia lihat pemandangan dengan mata kepala sendiri. Ada seorang ibu tidur di pinggir jalan dengan anak gadisnya umur 10 tahun kira-kira. Dan tiba-tiba datang tukang becak, mau perkosa anak itu. Si ibu bangun, dia marah dengan tukang becak itu. Terus tukang becak itu kasih dia duit. Kalau dirupiahkan nggak sampai 3.000 rupiah. Nggak sampai 3.000 rupiah. Begitu terima duit, apa yang dibuat? Ibu ini membalikkan badannya, pura-pura nggak lihat. Dia biarkan anak gadisnya diperkosa, tukang becak. Selesai pergi tukang becak. Si misionari Korea ini begitu marah, dia datangi ibu ini, dia marah betul. Dan ibu ini berkata, dia marah balik ibunya. Dia berkata, kamu berhak apa ngomong seperti itu? Kamu tidak hidup seperti aku hidup sekarang ini. Kalau kamu hidup seperti aku hidup, kamu akan berbuat yang sama. Ini cara untuk kami bertahan hidup dengan cara seperti ini. Kalau tidak kami akan mati kelaparan. Dia pulang hancur hatinya, dia powerless. Dia mau angkat mereka, dia nggak punya apa-apa. Dia mau pulang ke Korea, dia lihat seperti itu. Saya berkata betul, John Evans ini berkata, poverty is horrible. Kemiskinan itu mengerikan. Dan dia berkata berapa banyak anak-anak yang tidur malam hari dengan perut kosong. Berapa banyak orang tua yang harus tinggalkan keluarganya, pisah. Saya jumpai banyak orang di Amerika itu, papa tinggalkan keluarganya bertahun-tahun di Indonesia kerja cari dolar di sana. Orang tua mamah tinggalkan anaknya, orang tua tinggalkan anaknya. Ngeri sekali. Dia berkata, poverty is horrible. Kenapa banyak orang ribut kalau melihat anak Tuhan diberkati? Saya berkata tanggung jawabnya enggak ada. Kalau Allah mau berkati anaknya karena dia mengasihi, biarkan dia berkati.
Apa hak kita keberatan melihat anak-anak Tuhan diberkati? Kenapa tidak komplain melihat orang dunia diberkati dan membiarkan itu dana miliaran disikat habis, saudara? Untuk kepentingan pribadi dan tidak ada orang yang tertolong. Saya percaya kalau ada anak-anak Tuhan diberkati, Injil diberitakan dengan luar biasa. Orang miskin akan diangkat, ditolong, saudara. Amin. Waktu ada Krismon, gereja kami memberkati orang-orang di sekitar gereja. 1 tahun penuh kita buat pasar murah. Setiap Sabtu kita memberkati 1000 kepala keluarga. Mereka beli beras, gula, minyak, telur dengan harga murah sekali. Kenapa? Jemaat ambil bagian memberkati mereka. 1 tahun penuh kita buat pasar toko rakyat, saudara. Sampai wali kota dalam pidatonya kepada orang-orang pengusaha di Semarang berkata apa? Itu lo lihat contoh gereja itu loh di Pondok Hasanuddin. Setahun tanpa pamrih mereka buat toko rakyat untuk rakyat menderita. Orang dunia, penguasa tahu bahwa kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka berbun, setiap Sabtu Anda lihat itu panjang antrian. Tanya teman-teman dari gereja kami. Setahun penuh kami lakukan itu. Tanpa pamrih. Kita memberkati orang-orang miskin. Karena kita percaya Allah juga peduli dengan mereka. Amen, saudara. Dari mana kita bisa buat kalau kita sendiri melarat dan kekurangan? Karena Allah memberkati. Saya berkata, kita jadi berkat bagi mereka. Yang penting hatinya. Punya hati benar. Semuanya akan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, masih banyak sebetulnya, saudara. Tapi kita ini sebagai dasar. Coba buka Galatia pasal 3. Kenapa Tuhan memberkati umatnya? Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Galatia pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehnya segala bangsa akan diberkati. Jadi perhatikan, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang apa? Beriman itu. Jadi kalau Anda beriman, Anda diberkati. Iman itu membuat, istilah saya, apa boleh buat, Allah masih memberkati kita. Sederhana kok. Karena iman, Anda diberkati. Nah, kalau Anda perhatikan khotbahnya Pak Yusak, waktu pembukaan School of Acts ini, saya harap Anda punya rekamannya, Anda nikmati lagi. Dia khotbah tentang 7 gereja. 7 jemaat ya, di Wahyu pasal yang kedua. Kalau Anda perhatikan, dari jemaat Efesus sampai ke Laodikia, itu jenjangnya naik. Sebetulnya yang tertinggi itu mana, saudara? Laodikia. Banyak orang nggak suka ini. Jadi nggak ada gereja Laodikia itu jarang saya dengar. Ya. Gereja Laodikia, CKI Laodikia nggak ada, GBI Laodikia belum pernah dengar. Kalau Philadelphia, di mana-mana orang pakai Philadelphia. Kenapa? Karena Philadelphia itu nggak ada kecamannya. Semua dikecam, diperingatkan, Philadelphia aman. Laodikia paling keras kecamannya. Jadi orang nggak pernah mau pakai Laodikia. Tapi kalau Anda jeli memperhatikan apa yang Pak Yusak ajarkan, dari rewardnya, dari hadiahnya, Anda tahu bahwa Laodikia yang paling tinggi. Yang pertama cuma dikasih daun obat. Kasih obat. Laodikia dikatakan duduk memerintah bersama dengan Tuhan sendiri. Kalau Philadelphia, soko guru dalam bait Allahnya. Tapi Laodikia duduk memerintah bersama Tuhan sendiri. Nah, kalau Anda perhatikan, Laodikia lah satu-satunya jemaat yang dikatakan dia itu kaya juga di dunia ini. Memang Allah berkata, kamu kaya tapi kamu miskin. Miskin apa? Miskin perkara Tuhan. Tapi secara materi mereka kaya. Dan sebetulnya kelak di surga mereka punya jatah paling tinggi. Duduk memerintah bersama Tuhan. Aneh sekali saudara ya, kok bisa begitu ya? Orang yang kaya di dunia, sebetulnya secara potensi mereka juga di surga akan tinggi. Lalu satu hari gini, di Surabaya ini lucu sekali. Kita seminar,
Ada orang yang komplain berkata, kamu ini kok ngajar-ngajar tentang biblical economics sih, kok percaya begitu-begitu? Kan Tuhan Yesus saja miskin, katanya. Lalu kita membuktikan, Bu Indri cerita banyak bahwa Tuhan itu kaya. Lalu saya berkata gini, Yesus itu punya murid 12, saya berkata. Dan dikatakan bahwa dia tidak punya sekretaris, komisaris gak punya, wakil juga gak punya. Orang rebutan jadi wakilnya Tuhan kan. Tapi dia punya bendahara tuh, namanya Yudas. Dan anehnya, Yudas itu koruptor, saudara. Ya. Kenapa kok koruptor justru dijadikan bendahara? Ayo. Apa ini bukan mencobai namanya? Kan Tuhan itu kan tidak fair. Sudah ketahuan koruptor. Bu koruptor tuh bagiannya aja. Di bagian apa aja ya korupsi ya dia ya. Tapi koruptor kok dikasih jabatan keuangan. Terus Bu Indri ngomong begini. Ini bagus sekali. Ya gampang. Orang yang cinta uang itu paling pinter pegang uang. Sambil dia makan sendiri sebagian. Ya. Orang yang cinta uang itu paling pinter pegang uang. Kesalahan Laodikia sebetulnya cinta uang. Makanya Alkitab berkata orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Sebab jatahnya sebetulnya tinggi. Makin tinggi jatahnya, dimintanya makin berat, saudara. Ngerti? Syaratnya makin berat. Harusnya Laodikia itu adalah para pengelola harta surga. Tuhan memberikan kekayaan, tapi Allah berkata kamu miskin. Karena apa? Itu harta. Kamu makan semua sendiri. Kekayaan itu bukan berapa yang kau punya, tapi berapa yang engkau bagikan kepada yang lain. Dan disitulah letak kesalahannya. Kalau Anda bisa ngerti kebenaran ini, Anda beriman kepada Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Apa boleh buat? Anda akan hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Apa boleh buat? Karena Anda beriman, Anda hidup diberkati seperti Abraham. Inilah dasar mengapa kita semestinya hidup diberkati. Nanti pada bagian kedua saya akan mulai dengan bagaimana jadi pengelola akan harta surga dalam kehidupan kita. Amin. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Sesi pertama ini Engkau memberkati kami. Dan meteraikan dalam hidup kami. Dan lanjutkan dalam sesi berikutnya. Dan kami percaya Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ini kami persembahkan bagi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata. Oke, kita break sebentar.